Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arinda Putri Damayanti dari kelas 9D absen 5. Di sini saya akan menelah struktur dan unsur kebahasaan yang ada di dalam cerpen Suntiang. Struktur yang ada di dalam cerpen dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu ada bagian orientasi, komplikasi, evaluasi, resolusi, dan koda. Bagian pertama di dalam cerpen Suntiang terdapat orientasi. Bagian orientasi yang terdapat dalam cerpen tersebut terdapat pada paragraf ke-1 sampai dengan paragraf ke-3. Karena dalam paragraf tersebut pengarang mulai menggambarkan latar cerita, baik latar suasana, tempat maupun waktu. Kedua, yaitu komplikasi. Bagian komplikasi yang terdapat di dalam cerpen Suntiang terdapat pada paragraf ke-4 sampai dengan paragraf ke-35. Karena di dalam paragraf tersebut berisi tentang urutan kejadian atau puncak masalah yang dihubungkan oleh sebab akibat dari berbagai kerumitan atau masalah yang muncul. Ketiga, evaluasi. Bagian evaluasi yang terdapat di dalam cerpen Suntiang berada pada paragraf ke-36 sampai dengan 50. Karena di dalam paragraf tersebut timbul penyelesaian masalah dari konflik-konflik yang dialami para tokoh. Keempat, resolusi. Bagian resolusi yang terdapat di dalam cerpen Suntiang terdapat pada paragraf ke-51 sampai dengan 59. Di dalam paragraf tersebut, pengarang mulai memperlihatkan solusi untuk setiap masalah yang dialami para tokoh. Kelima, koda. Koda yang terdapat di dalam cerpen Suntiang terdapat pada paragraf ke-60 sampai dengan 64. Karena paragraf tersebut berisi tentang nilai-nilai atau pelajaran yang dapat diambil oleh para pembaca dari dalam cerpen tersebut. Unsur kebahasaan. Unsur kebahasaan yang ada di dalam cerpen meliputi kalimat deskriptif, kalimat ekspresif, dan majas. Pertama, kalimat deskriptif yang terdapat di dalam cerpen Suntiang yaitu 1. Namun dengan melihat lautan hijau sawah, hatiku menjadi tenang. Diriku tegak seperti melayang bebas di udara. Kedua, suara hening terpecahkan oleh suara ketukan pintu dari luar. Dengan malas kulangkahkan kaki ini untuk membuka pintu. Ketiga, aku tak percaya. Ku coba mengulangi membacanya. Sungguh ini di luar dugaan. Aku pun berlari ke dalam dapur. Tanpa ragu, aku memeluk Ama yang sedang memasak. Aku tak kuasa melarang air mataku jatuh. Kedua, kalimat ekspresif. Kalimat ekspresif yang terdapat di dalam cerpen Suntiang yaitu 1. Lengkap sudah penderitaanku. Seorang anak laki-laki yang baru menginjak usia remaja terpaksa harus melakoni hidup sebagai tukang suntiang yang umumnya dilakukan oleh ibu-ibu. Kedua, dengan wajah marah dan tertunduk, aku terus berjalan sampai menemukan pematang sawah jalan menuju rumahku. Tiga, aku geram, ingin rasanya aku mengejar motor itu. Keempat, kamu egois Nuzul, hanya karena kamu seorang laki-laki, lantas menurutmu tanggung jawabmu hanya berupa bekerja keras atau serabutan di kebun. 5. Apa duta kebudayaan kabupaten? Kenapa harus aku? Oh entahlah, aku seperti terbang dalam mimpi.
Diriku mematung dan tidak bisa berkata apa-apa lagi. Ketiga, majas. Majas yang ada di dalam cerpen Suntiang ada majas perbandingan, yaitu majas personifikasi. Majas personifikasi yang terdapat dalam cerpen Suntiang yaitu gumpalan awan hitam itu seakan mengikutiku, ingin mengadakan pertarungan denganku. Kedua, ada majas sindiran, yaitu majas sinisme. Majas sinisme yang terdapat di dalam cerpen yaitu Suntiangmu itu sudah tidak ada lagi peminatnya. Itu terlalu besar dan berat. Itu ada juga majas sarkasme, yaitu kami tidak akan menyewa Suntiang yang sudah kuno itu. Kami sudah punya yang lebih bagus dan modern. Ketiga, ada majas penegas, yaitu majas pleonasme. Majas pleonasme yang terdapat di dalam cerpen yaitu kita tidak boleh menghilangkan keaslian dari Suntiang. Banyak nilai-nilai filosofi dari Suntiang ini, meskipun berat tetapi mempunyai makna yang dalam. Mungkin hanya itu pendapat dari jawaban saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.